Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Fa ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa sama-sama hadir untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia yang paling agung, manusia mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selaku khatib, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan umumnya hadirin sekalian yang hadir, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Karena dengan berbekal takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan dan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak bisa dipungkiri, tak bisa kita melihat kondisi yang sekarang bangsa dan negeri ini, kalau boleh bilang dibilang terpuruk, memang itu adanya. Kalau dibilang mungkin tersungkur, terlalu berat. Karena apa? Karena kita masih melihat banyak keadaan yang sangat-sangat berbeda dengan yang harus terjadi sebetulnya di negeri ini. Betapa tidak, kita punya sumber daya alam yang sangat-sangat banyak, sangat luas di seluruh tempat di negeri ini. Kita banyak sumber daya manusia yang termasuk yang terbesar, yang mayoritas muslim, yang seharusnya mampu menjadi pencerah, mampu bisa menjadi pencelup dari seluruh bangsa dan negeri ini. Dan kita juga punya kekuatan yang ternyata dahulu kala kita memiliki kekuatan baik secara gotong royong, kebersamaan dan kesatuan. Namun sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi, kita termasuk negeri yang paling sulit karena memiliki utang di antara yang cukup besar, sampai 6.000 triliun, bahkan mungkin masih akan bertambah lagi. Kita sulit ditambah dengan kondisi COVID-19 yang terus menghinggapi kita. Kita sulit karena memang kondisi kita secara ekonomi, secara politik terus-menerus dalam kesulitan, satu sama lain bertentangan dan tidak pernah kelihatan rukun dan damai, padahal kita tengah mengalami musibah yang sama, yakni COVID-19. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna, sungguh disebut dalam taukid, sungguh pasti akan kami turunkan keberkahan dari langit dan di bumi. Namun mereka selalu mendustakan ayat-ayat kami, maka kami berikan mereka musibah karena perbuatan mereka. Di antara sekian musibah, ya tentunya sekarang kita hadapi, ditambah bencana alam yang terus-menerus saling bergantian, baik di kota, di kampung, baik di negeri ini maupun di tetangga kita barangkali. Semua kita mengalami hal yang sangat berat.
Nah, itu perlu menjadi renungan bagi kita semua. Karena itu adalah merupakan bagian, negeri ini adalah bagian daripada kita semua. Kita tahu bahwa kalau pemimpin yang mencintai rakyatnya 100% yakin negeri ini tidak akan terlunta-lunta. Demikian pula sebaliknya. Kalau rakyatnya, masyarakat yang mencintai pemimpinnya, negeri ini tidak akan mengalami kesulitan. Sebagaimana dikatakan, irhamu, maka sayangilah man fil ardi, apa yang ada di bumi. Wa yarhamka, maka akan dicintai kepadamu man fil ardi, man fis sama, apa yang ada di langit. Jadi kalau kita saling mencintai apa yang ada di bumi, yakin sepenuhnya Allah akan berikan kecintaan pada mereka yang mencintai apa yang ada di bumi. Oleh karena itu, kita perlu merenung dan kita perlu melihat diri kita sendiri. Karena ini adalah bagian terbesar, bagian kita di sini. Yang pertama, apakah kita sudah pernah bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak akan menjadi tersungkur seperti sekarang ini. Mungkin kita terlupakan, mungkin secara keseluruhan kita lupa, namun minimal secara individu kita punya kewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah nikmat sehat. Sekarang kita bisa berangkat ke masjid, menunaikan ibadah sholat, melaksanakan sholat Jumat, belajar, menuntut ilmu. Namun saudara-saudara kita yang sakit, bahkan yang terkena COVID-19, nafasnya tersengal-sengal, perlu mendapatkan bantuan ventilator. Maka apakah kita sudah ingat dan mensyukuri nikmat sehat kita? Karena kata Allah, orang yang bersyukur itu, beberapa tafsir dikatakan orang yang mensyukuri nikmat Allah itu satu, tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu mengundang bala, mengundang azab. Yang kedua, laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita sebagai pribadi-pribadi yang punya peran dalam kehidupan ini? Yang pertama mungkin sebagai pejabat publik, baik itu RT, RW, lurah, camat, kapolsek, pendidik dan lain sebagainya, punya peran masing-masing. Dan itu harus kita laksanakan secara tulus. Kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsa dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, yakni semata-mata kita melaksanakan kewajiban kita, mengemban tugas amanah kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambahkan keuntungan di dunia ini. Akhirat sudah pasti akan dapat dan keuntungan Allah akan berikan. Namun barang siapa yang hanya mencari keuntungan dunia dengan jabatan itu, dengan apa yang kita miliki, maka Allah berikan hanya sebagian keuntungan itu dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu barangkali ketika kita ingin memudahkan orang lain, karena kita sebagai pejabat publik, maka kita yakinkan bahwa Allah akan berikan kelebihan kepada kita, sehingga kita akan dengan ikhlas melayani. Tidak hanya dengan gara-gara 10.000, 5.000 yang hanya bisa dihitung, itu saja yang kita dapat. Di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu, kewajiban kita, tanggung jawab kita merupakan hal yang harus kita laksanakan dan peran itu harus kita laksanakan. Kita tidak boleh hanya menyalahkan pemerintah, tapi diri kita tidak pernah memberikan peran di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ambil peran ini. Ambil peran ini untuk bisa memperbaiki minimal dari diri kita sendiri. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah bahwa kita sehat. Ketika kita sakit baru kita sadar pentingnya itu sehat. Tapi ketika kita sehat kadang kita lupa. Mau sholat ke masjid malas. Mau melaksanakan ibadah malas. Tapi ketika kita sakit kita baru sadar sehat itu ternyata sangat-sangat luar biasa kita butuhkan. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahmatullah, kalau kita hanya menghitung-hitung dunia, itu tidak akan pernah kita bisa hitung. Imam Ghazali sudah memberikan gambaran kepada kita. Kalau kita mencari akhirat, artinya kita mencoba menanam padi, maka hasilnya di sekitar padi akan tumbuh rumput yang banyak. Namun kalau kita menanam rumput tidak akan pernah tumbuh padi di sekelilingnya. Itulah gambaran ketika kita menjadikan peran kita
di akhirat, di dunia ini hanya untuk sekedar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah berikan keuntungan itu di dunia. Yakin Allah berikan itu. Dan di akhirat kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Namun kalau kita hanya mendapatkan, menginginkan hanya keuntungan di dunia saja, maka cukup itulah keuntungan kita. Dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, ketika kita tersungkur bangsa dan negeri ini, hadirin jamaah Jumat, alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa harta, istri yang soleh di rumah. Walaupun mungkin saat ini kita tidak bekerja, tapi istri kita soleh, selalu berdoa, selalu melaksanakan ibadah kita. Anak kita soleh, mendoakan orang tuanya, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Banyak mereka yang punya istri, dia selingkuh. Banyak punya anak terkena narkoba. Kita sekarang punya anak baik, punya istri baik. Maka syukurilah nikmat itu sebagai syukur yang tiada pernah kita bisa hitung sebagai sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat selalu ke atas, kita tidak akan pernah bisa untuk menyampainya. Dan kita lelah untuk mengikutinya. Tapi ketika kita mensyukuri apa yang kita dapatkan, disitulah kenikmatan yang Allah berikan. Maka tadi katakan, kebaikan yang kita perbuat adalah pada dasarnya untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, pada dasarnya kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa asa'tum, dan jika keburukan itu kamu buat, falaha, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumakumullah, yakinkan diri kita, niatkan diri kita, semua niat perbuatan kita semata-mata mencari doa Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan satu kemudahan, Allah tambahkan rezeki kepada kita. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la'adzidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat yang sangat populer dan para hadirin pasti tahu, pasti yakin memahami dan mengetahui surat itu. Surat Ibrahim ayat ke-7. Barang siapa, kata Allah, yang bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kalian, maka aku akan pasti tambah nikmat kepadamu. Namun barang siapa yang ingkar, maka Allah akan berikan siksa azab yang pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa man kafara fa ummatuhu qalilan. Jadi barang siapa yang kafir kepada Allah, Allah berikan kenikmatan itu, Allah berikan harta itu, tapi qalilan, sebentar dan sedikit saja. Dia kemudian apa yang akan terjadi? Kata Allah, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah akan paksa dia. Summa adtarum ila azabin nar. Dan Allah akan paksa dia masukkan ke dalam neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tentunya hadirin, kita bisa menghitung diri kita sendiri, menghisab apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita terima. Karena kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa terhitung. Dari satu mata saja kita tidak bisa menghitungnya. Dari satu nafas saja dengan oksigen kita tidak bisa menghitungnya besarnya. Kalau kita bisa hitung-hitung saja, seorang yang harus memakai oksigen, yang terpapar COVID, kemudian dia harus pakai oksigen, berapa banyak oksigen dibutuhkan. Kita sekarang begitu tenang, begitu damai, tak perlu membayar oksigen. Tapi kita kadang lupa mensyukuri nikmat Allah itu. Sehingga pantas negeri yang berlimpah, gemah ripah loh jinawi, yang repeh rapih, tapi sekarang menjadi ripuh. Karena kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada bangsa kita. Kita tidak pernah mau menjadikan aturan-aturan Allah sebagai jalan hidup kita. Bahkan kemudian ditinggalkan, maka wajar. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika kita tidak mau menuruti aturan Allah, tidak mau menuruti perintah Allah, bahkan mencampakkannya, maka pasti Allah akan berikan azab. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini peringatan buat kita hadirin yang Allah. Maka yang ketiga yang harus kita syukuri ketika kita dalam keadaan susah dan sulit di negeri ini, kita memiliki nikmat iman wal Islam, nikmat agama kita, agama yang lurus, yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Syahadat kita sama dengan syahadat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Secara umum pada umumnya. Azan yang kita lantunkan sama. Pernah ada perbedaan di Turki ketika dirubah itu azan menjadi bahasa Turki. Kita punya
Ketika bulan puasa saum yang sama. Dan itu kita syukuri. Namun saat ini banyak upaya untuk memecah belah umat menjadi berbagai kelompok-kelompok. Apakah itu Islam Nusantara? Apakah itu Islam disebut Islam moderat, Islam radikal? Itu adalah upaya pemecah belah. Jangan kita terbawa. Islam adalah satu, al-Islam rahmatan lil alamin. Apakah memang Islam Nusantara lebih baik daripada Islam di Arab? Nauzubillah, summa nauzubillah. Kesombongan itu yang diberikan. Kesombongan itu yang dilakukan. Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan semua aturan. Itulah yang terbaik. Sehingga tidak ada di sini menyatakan ini lebih baik dan itu lebih baik. Rasulullah harus berjihad, laksanakan jihad. Karena itu adalah kewajiban. Kita mungkin sekarang tidak ada kewajiban berjihad. Tapi ketika suatu saat ada perintah untuk jihad dari negeri ini, dari bangsa ini, maka itu menjadi kewajiban kita. Maka jangan ditinggalkan jihad. Jangan menjadi direndahkan jihad, bahkan ditinggalkan jihad itu. Kalau umat ini sudah tidak punya ruhul jihad, maka tunggulah kehancurannya. Ketika pemuda-pemuda kita tidak tahu, tidak punya giroh, ketika agama dihina, kamu diam saja. Ketika Rasulnya dihina, ketika Al-Quran dihina, diam saja. Itu tidak ada girohnya. Sama dengan hidup tapi memakai baju mayat, kata Hamka. Apa artinya hidup ketika umat ini tidak mulia? Oleh karena itu peran kita masing-masing. Kita syukuri nikmat kita. Jangan kita mau dipecah belah. Kita adalah agama Islam rahmatan lil alamin. Ketika kita harus berjihad, tadi saya katakan, kita harus berjihad. Jangan ditinggalkan. Negeri ini merdeka karena resolusi jihad oleh Kiai Haji Ma'asyari. Terus kenapa sekarang orang yang ingin belajar tentang jihad kemudian seolah-olah menjadi orang yang disebut radikal? Islam itu tidak ada keras, tidak ada lemah. Semua ada aturannya. Ketika Rasulullah harus berjihad, kan beliau berjihad. Ya. Rasulullah dikatakan ya, bahwa Rasulullah as-sidau alal kufari ruhama'u bainahum. Bahwa Rasulullah saling mencintai dengan sesama muslim. Dan keras terhadap orang-orang kafir. Apakah keras terhadap orang kafir yang melawan kaum muslimin dikatakan radikal? Tidak. Maka inilah kerusakan yang coba ditumbuhkan kepada akidah kita. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, salah satu yang harus kita lakukan agar kita tidak tersesat dari agama yang kita anut. Banyak belajar, banyak menuntut ilmu. Masjid ini melaksanakan kegiatan kajian, jangan kita tinggalkan. Jangan kita jauhi. Kita jangan merasa pintar. Kita masih lemah. Kita jauh daripada kesempurnaan. Kita tidak ada pembimbing yang lebih hebat ketika di zaman Rasulullah dengan para sahabatnya. Tapi kenapa kita malas belajar, malas menuntut ilmu, datang ke masjid pun ogah-ogahan, sholat berjamaah pun kalau ada waktu. Padahal disinilah kekuatan kita. Masjid ini bagian daripada peninggalan Rasulullah yang menjadikan semua urusan umat diselesaikan di sini. Jadi kalau kita ingin maju, ingin berkembang, ingin menjadi umat yang mulia, makmurkan masjid, ramaikan masjid, tingkatkan aktivitas kajian keilmuan masjid. Penuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para jamaah. Jangan hanya kita belajar ibadah saja, tapi kita lupa bahwa kehidupan sosial kita banyak yang umat Islam kita tinggalkan. Kehidupan ekonomi kita banyak tinggalkan karena kita banyak dengan riba dan sebagainya. Sehingga itulah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumatullah, sekali lagi mudah-mudahan kita walaupun negeri ini terpuruk dan tersungkur, tapi diri kita masih ada harapan kalau individu-individunya beriman dan bertakwa. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu, itu syaratnya beriman dan bertakwa. Takwa itu kan sangat mudah diucapkan. Para pemimpin ketika dilantik pasti bertakwa kepada Allah, tapi apakah itu dilaksanakan atau tidak? Lihat saja anak-anak kita, apakah sudah takwa atau tidak? Apakah kita sudah takwa atau tidak? Minimal lihat kehidupan sehari-harinya. Sholat, apakah dia terlihat sholat? Para pejabat pada waktunya sholat, apakah datang sholat? Apakah datang ke masjid atau dia hanya sendiri? Atau bahkan mungkin tidak sholat? Padahal itu adalah janji yang terus dilakukan ketika orang dilantik. Semua para pejabat pasti ada kata-kata beriman dan bertakwa. Padahal takwa itu adalah konsekuensinya laksanakan perintah Allah dan tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Kita sekarang begitu sulit.
Orang mau pakai jilbab saja sekarang seolah-olah dilarang. Padahal kejadian hanya satu orang. Tapi kenapa yang dipermasalahkan banyak? Kaum muslimin, kaum muslimat. Ya, di sekolah-sekolah. Padahal sekolah kita dilandaskan pada supaya membentuk anak-anak yang beriman dan bertakwa. Tapi kenapa hal ini terjadi? Itu karena kelemahan kita kaum muslimin. Kita harus menyadarinya. Kita sekarang ibarat buih di lautan yang kemana saja ombak itu akan menjauhkannya, maka kita ikut jauh. Ombak mengarah ke kanan, kita ikut ke kanan. Dan kita tidak punya kepribadian sebagai mayoritas muslim. Mari kita perbaiki diri kita. Khotib perbaiki sebagai khotib. Bapak-bapak sekalian juga perbaiki. Sehingga semua ada upaya memperbaiki diri. Sehingga kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga kalau sudah tercapai penduduk ini beriman dan bertakwa, maka pastilah Allah turunkan rahmat dan keberkahan. Tidak akan ada lagi kesulitan. Tidak perlu lagi kita berhutang kepada negeri-negeri lain. Karena kita sebetulnya mampu dan ada untuk bisa menunjukkan kebesaran dan kemuliaan bangsa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah kedua ini khatib hanya ingin menyimpulkan yang pertama, bahwa walaupun negeri ini secara keseluruhan mengalami kesulitan, kalau boleh dikatakan kebangkrutan, keterpurukan, ketersungkuran, tapi kita masing-masing individu masih harus mensyukuri apa yang kita dapatkan. Maka syukuri nikmat Allah kepada kita, khususnya nikmat sehat. Manfaatkan ketika sehat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, berbuat kebajikan kepada sesama, sehingga Allah tambahkan kenikmatan kepada kita. Yang kedua, mari kita syukuri nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat keluarga yang Allah berikan kepada kita. Dan semua kenikmatan harta, jangan sampai kita keluhkan apa yang kita miliki, tapi syukuri, insya Allah pasti Allah akan tambah dengan berbagai kelebihan yang akan kita dapatkan. Dan yang ketiga, nikmati nikmat agama kita. Kita akan nikmat bersama-sama kalau memang kita dalam keadaan beriman dan bertakwa secara keseluruhan. Dan itu mengikuti aturan yang ditentukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga tidak perlu ada perpecahan, tidak perlu ada perbedaan. Kita punya Alkitab, Al-Quranul Karim yang sama. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab kepadamu, Al-Quran, yang menjelaskan segala sesuatu, rahmat dan merupakan petunjuk bagi kaum muslimin. Tinggal kita mau atau tidak. Kaum muslimin mau diatur atau tidak, mau mengikuti Al-Quran atau tidak. Sebagai mayoritas harusnya kita mau dan menjadikan aturan-aturan dalam kehidupan di dunia ini menjadi aturan-aturan yang bisa dilaksanakan, karena kita mendapatkan tanggung jawab. Dan itu tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesadaran kepada kita, tanggung jawab kepada kita, sehingga mulai saat ini, mulai detik ini, laksanakan tanggung jawab kita, peran kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berjuang bersama meninggikan kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah, dan sama-sama berniat untuk bisa menjalankan apa yang sudah Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونزينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فعباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة